Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan media pembelajaran untuk RPP atau pembelajaran ketiga ya. KD yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini yaitu pertama, mengimani kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama, menganalisis hikmah pernikahan, yang kedua, menganalisis perilaku mulia, yang ketiga, menganalisis pernikahan yang tidak sah. Tujuan pembelajarannya, pertama, setelah memperhatikan video atau gambar, menelaah, mengevaluasi, dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis hikmah pernikahan dengan benar. Yang kedua, setelah memperhatikan video, gambar, menelaah, mengevaluasi, berdiskusi, menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis perilaku mulia tentang pernikahan secara mendalam. Yang ketiga, setelah memperhatikan video, gambar, menelaah, mengevaluasi, berdiskusi, menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis pernikahan yang tidak sah secara mendalam. Hikmah pernikahan yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar dari pihak istri dan suami. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentram, saling asa, saling asih, dan saling asuh, serta mendapatkan rahmat atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dambaan dan cita-cita suami istri, maka dari itu di sini ada perilaku mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Antara lain, pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Yang ketiga, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Yang kelima, mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Yang keenam, melahirkan ketenangan jiwa. Yang ketujuh, meniti jalan bertakwa. Pernikahan tidak sah antara lain, 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan yang ihram. Pernikahan yang tidak sah. Yang kelima, pernikahan dalam masa idah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan, menikahi mahram. Gimana itu Pak Nurholis? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, bahwa mereka yang berbeda agama itu selama ini, pengalaman kami selama ini ya, itu tetap bisa mencatatkan perkawinan mereka.
Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam. Jadi kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya, dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Dukcapil untuk mendapatkan akta nikah gitu. Kan itu mengacu pada ini Mas, ada edaran MA itu nomor 231. Jadi bagi yang berbeda agama itu bisa harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya. Nah, dalam hal ini adalah kalau satu Muslim, satu Katolik, nah dia menundukkan hukum ke Katolik begitu, karena itu kan pemberkatan bisa Mohon maaf Pak, dilaksanakan. bahasa kami Ya. seperti ini Pak. Bukankah ini Ya. kesannya tuh menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya? Bukan begitu Mas. Ini mereka yang menikah ini nggak ada yang pindah agama gitu loh. Jadi masing-masing itu tetap pada keyakinannya. Nah, Jadi pada saat pemberkatan yang Muslim itu tidak dibaptis. Begitu juga sebaliknya pada saat mengikuti akad nikah yang non Muslim juga tidak perlu mengucapkan syahadat gitu. Jadi artinya mereka kan itu dalam tetap sebuah pada pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja maupun akad di sebuah masjid, artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda, Pak. Betul. Iya, betul. Nah, Gitu. artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana? Administrasinya bagaimana? Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil? Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil begitu. Ya, harus satu agama itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral, Mbak. Kemarin-kemarin itu ya nggak ada masalah. Ya? Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil? Iya, betul. Jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu. Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala capil itu juga berbeda-beda. Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama. Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan, lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana. Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut. Ya? Nah, karena domain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam, maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu. Gitu. Baik, Pak Ahmad Nurholis, Anda kan juga mendampingi ada lebih dari 1.400-an pasangan beda agama yang menikah begitu ya. Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil itu beda-beda, ada yang mau menerima, ada yang tidak. Salah satu contohnya di mana, Pak? Betul. Ya, misalnya kemarin yang di Semarang itu kan mereka bisa dicatatkan gitu ya. Nah, bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan kemana? Ke pengadilan. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu gitu. Nah, saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan waktu ada pasangan Islam dan Buddha di Solo ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu seperti itu. Jadi pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum. Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan. Lalu setelah itu putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka. Bapak Ahmad Nurholis, kami butuh penegasan lagi. Bapak kan konselor pernikahan beda agama, tapi Bapak sendiri Muslim. Artinya jika di Islam tidak diakui, solusinya di Katolik maupun di Kristen, menurut Bapak itu diakui nikah beda agama, bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan, kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah, kan begitu Mas, gitu. Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi, katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama, mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan. Tapi kan ada syarat dan rukun nikah, di dalam Islam juga kan tidak tunggal kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh, ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah berbeda agama. Oke, kalau gitu kami minta Terima kasih sudah belajar bareng. Semangat terus dalam menuntut ilmu. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.